Bi. Nah, sekarang kita mulai dari mana? Ngobrol, Bi. Kita ikut aja. Masih Pak. Gunggu Mas Pak. Iya, iya. Tarik kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat siang kita semua. Jadi pertama-tama kami tentu mohon maaf karena kami tahu bahwa ini sedikit mengganggu kesibukan dari pihak perusahaan sudah menerima kita. Kedua, tentu ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik dengan perusahaan yang kita mitra dengan perusahaan kelompok timur kelompok tengah ini sehingga dimulai secara dengan baik. Jadi kami dari tim Pokja profesi dengan tugas program modal dan mengendali terkait dengan mengendali bagus. Kita menyadari mungkin dari perusahaan sudah paham bahwa ini kondisi ini kan seolah-olah kan setiap tahun, setiap musim tembakau selalu saja seperti itu. Nah, sehingga kita meminta mohon pada perusahaan untuk sedikit berbagi lah dengan kondisi saat ini. Artinya untuk petani kita beberapa tempat yang kita coba kunjungi dan sebagainya ini seolah-olah ada penurunan dari segi kualitas mereka agak turun di tahun ini. Itu dari kalau sudah kualitas menurun, tentu dari segi harga juga akan turun ya. Tapi mungkin ada kebijakan perusahaan jangan lagi, artinya paling tidak ada sedikit langkah yang diambil oleh perusahaan, apakah sedikit mengangkat sisi harga, mengangkat kredit dan sebagainya, sehingga kerugian yang dialami petani ini agak sedikit berkurang. Karena ya mohon maaf, setelah apalagi perusahaan dengan mitra tentu sudah satu sudah mendarah daging sudah itu hubungannya. Jika kita dengan saudara kita sendiri kan juga tentu kalau kita dengan saudara kita agak sakit begitu kan bagaimana kita meringankan ya, itu yang kita harapkan. Nah kemudian yang kedua terkait dengan juga dengan kuota ya, kuota ini barangkali dari awal dari beberapa perusahaan di setiap rapat juga kita menyampaikan agar ada dengan kondisi saat ini juga untuk menaikkan sedikit kuota sehingga semua produksi dari masyarakat kami ini bisa terbeli. Nah, ini yang harapan kita. Dan yang mungkin yang berikutnya terkait dengan yang selalu saya sampaikan di setiap rapat kalau baik di provinsi maupun di kabupaten itu dari sisi kemitraan ya, kemitraan karena kemitraan ini justru menjadi sesuatu yang sangat dilema. Artinya perusahaan punya kuota katakanlah saja sampai katakanlah 2.000 dengan petani hanya 50 orang. Saya mengatakan kuota tetap saja 2.000 tetapi dibengkakkan lagi. Jangan ada petani yang satu petani itu sampai 4 hektar ya 3 hektar padahal logikanya ya, dan setelah kita cek di lapangan juga mereka tidak punya lahan seperti itu. Mereka lagi membeli lagi kepada petani plasma atau petani sahabat-sahabatnya pada swadaya yang lain dengan harga yang lebih rendah ya karena mereka akan menjual lagi ke perusahaan. Kalau kita memberikan peluang yang sama atau lebih besar lagi petani-petani kita ini kita mitrakan dengan perusahaan baik di Jarum maupun di Bendul dan lain sebagainya, ini kan akan lebih bijak. Jadi petani dengan haknya sama-sama sebagai petani dengan kualitasnya yang sama juga seperti yang kemitraan yang sudah terjalin dengan perusahaan itu, mereka akan menjual dengan harga yang sama kalau mereka juga dimitrakan. Ya.
tidak akan rugi dulu karena dibeli oleh perusahaan oleh temannya sendiri gitu kan. Ini yang kita harapkan akan dari perusahaan. Dan ini sudah disampaikan juga di provinsi, di kabupaten kemarin kita rapat, kita sampaikan juga hal seperti ini. Mungkin itu kalau ada tambahan dari teman-teman, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahkan sedikit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita semua. Karena sudah lama kita tidak ketemu seperti yang bilang tadi bahwa ini sebenarnya acara rutin setiap tahunnya sebenarnya. Cuma saya ingin di mana-mana perusahaan tidak bagaimana kita perusahaan dan pemerhati tembakau maupun petani bagaimana menjaga dunia Lombok ini tetap berkesinambungan sampai ke generasi ke-5 atau 6 berikutnya. Kenapa yang bilang begitu Pak Dawam? Karena saya melihat di tahun musim tanam 2021 ini ada yang beda saya lihat dari jauh, baik dari sisi perencanaan di awal kemarin maupun sampai hari ini ada yang beda. Padahal sebenarnya kita pemerhati tembakau dan petani jarum ini kita anggap garda terdepan kita sebenarnya, garda terdepan kita untuk bagaimana mempertahankan dunia Lombok ini tetap eksis dan kenapa saya bilang ada perubahan sedikit di tahun ini dari sistem kredit ke petani segala banyak. Dari awal itu kelihatan dampaknya hari ini, di samping ada anomali cuaca yang kita lihat tidak begitu baik di tahun ini sehingga berdampak ke kualitas bahan baku. Harapan kami dari pemerhati tembakau bagaimana kalau tahun depan itu dikembalikanlah sistem-sistem yang dilakukan jarum, model-model pembinaan jarum dari sisi kredit dan segala macam, sehingga dampak kualitas tembakau itu kembali lagi seperti tahun-tahun berikutnya. Nah, dari serapan-serapan kami di bawah Pak Dawam, kalau bisa, kalau memang dari sisi low grade ke bawah, harga petani tidak bisa dibantu, paling tidak di grade bagus itu dinaikkan harganya, sehingga paling tidak bisa meminimalisir kerugian yang ada di petani. Mungkin itu yang kalau dari kita. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Dawam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tim Pokja yang saya hormati. Jadi kalau kami mungkin ini yang sudah kesekian kali ke DT Jarum 3-4 kali ya Pak Dawam ya. Jadi termasuk DT Jarum ini ya termasuk yang tertib lah di dalam pembelian tembakau. Jadi laporan target pembelian sudah disampaikan. Di samping itu juga realisasi pembelian kalau tidak salah 1 minggu yang lalu juga Pak ya sudah disampaikan, dan alhamdulillah kemarin juga Pak Kadis ikut bertemu dengan tim petani yang kelompok mitra di Lekor. Ya, alhamdulillah mungkin teman-teman, cuma mungkin perlu kami sampaikan Pak Dawam, jadi tim ini adalah tim Pokja yang sudah dibentuk dengan SK Kepala Dinas. Salah satu tugas dan fungsi daripada tim Pokja ini adalah melaksanakan pemantauan kinerja perusahaan terkait dengan pembelian tembakau, realisasi tembakau, dan mungkin kalau ada identifikasi permasalahan yang terjadi dengan petani-petani yang melakukan penjualan tembakau di perusahaan. Dan alhamdulillah selama ini kami mengapresiasi apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh tim PT Jarum ini selama ini. Dari beberapa petani yang kami coba minta untuk diskusi, kami minta untuk wawancara, insya Allah belum ada permasalahan. Barangkali itu saja. Selama kami administrasi alhamdulillah sudah cukup baik. Realisasi sampai hari ini Pak Dawam? Saya lihat dulu ini biar saya nggak salah. Datanya saya buka. Ya, 560 Pak. Masih banyak kita. Iya, silakan. Assalamualaikum Target 4 ribuan kan? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Mohon disebutkan nama dan Saya kebetulan
Ketua KSPN NTB. Nah, supaya saya kenal. Siap. Saya di lapangan biasa dipanggil Mimul. Mikmul. Mimul. Oh, KSPN Mikmul dia. Sebenarnya agak sedikit kecewa juga sih tadi kalau pembahasannya Pak Nutron. Artinya kalau secara bahasanya tadi penilaian di Jarum ini memang sudah bagus, seharusnya kita tidak perlu datang ke sini gitu. Tetapi pada konsepnya dari Pokja yang dibuat sama Pak Adis itu mencegah prinsipnya jangan sampai ada gejolak. Jadi ada beberapa item yang sebenarnya yang mau saya pertanyakan Pak. Kita diskusikan. Iya. Kalau dari saya pribadi, dari kami, yang penilaian utama kenapa setiap tahun gejolak itu ada kan? Satu dari harga. Satu. Dari harga Pak. Kemudian dari mitra, kemitraan. Ketiga dari swadaya. Pertanyaan saya untuk masalah harga Pak, apakah standar harga dari PT Jarum itu memakai sistem di perusahaan Jarum sendiri ataukah tergantung pasaran? Itu satu Pak. Kedua, terkait mitra, bagaimana hubungan sebenarnya PT Jarum dengan mitranya? Seandainya kita temukan mitra PT Jarum itu sekarang tidak loyal misalnya. Contoh, saya ini mitra Pak, saya ngelapor punya lahan 1 hektar, tetapi saya punya lahan ternyata 4 hektar. Nah, 3 hektarnya itu apakah Jarum terima tak hasilnya atau bagaimana kan gitu? Itu pertanyaan saya. Yang ketiga itu swadaya Pak. Apakah PT Jarum memang mengalokasikan kuota untuk petani swadaya? Dari harganya apakah terjamin? Kemudian kuota untuk swadaya itu berapa? Jadi mungkin itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah habis Pak ya? Ya, Oke, baik. Kalau itu mungkin yang hari ini menggabi dari bapak-bapak semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak tim pemantau dan pengendali tembakau Virginia Lombok. Jadi pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan dan diskusi yang mungkin akan saya rangkum aja secara keseluruhan ya bapak-bapak. Jadi mungkin dimulai dari pertama tadi Pak Sarjan menyampaikan pola kemitraan yang ada di Jarum pada tahun 2021. Kita itu punya prediksi cuaca Pak, prediksi cuaca dan iklim yang jangka panjang. Nah, kita melihat bahwa pada tahun 2021 itu adalah akan hadir kondisi La Nina mirip seperti tahun 2010. Siklus 10 tahunan itu. Betul. Maka dari itu kita hati-hati sekali di dalam memberikan kredit. Karena saya ingat pada tahun 2010 saya ada di Lombok, kredit kita macet 4 miliar. Karena kondisi yang tembakau kalau kena hujan kan rusak. Maka tahun ini kita juga hati-hati. Yang pertama adalah itu. Kemudian yang kedua, dari sekian banyak perusahaan yang ada di Lombok ini kalau musim pembelian itu, kalau dari listnya Bapak, dari Dispul itu, yang membuka titik pembelian itu ada 29 titik. Kalau tahunan saya ingat paling sekitar 23 gitu. Tahun ini 29. Maka kami menyadari bahwa risiko kredit itu juga tidak kecil. Karena kalau kita lihat yang concern terhadap pembinaan kemitraan, punya tenaga sumber daya manusia yang membina kemudian memberikan kredit itu kayaknya hanya BAT dan Jarum lah. Ya, kita sama-sama tahu lah kenapa. Maka mengapa kondisi itu seperti ini Pak Sarjan, itu backgroundnya adalah itu. Dan ini kan betul bahwa belum panen belum selesai kita sudah kena hujan. Gitu. Ya.
Saya terus terang langganan sama BMKG. Saya punya update perkiraan dalam 1 tahun bagaimana, 3 bulan ke depan bagaimana, 10 hari ke depan bagaimana. Saya punya jadi itu akurat. Dan itu saya pakai dan memberikan petunjuk yang bagus lah bagi kita. Dan tentu Mitra Jarum ya beralhamdulillah mendapat informasi yang akurat mengenai jadwal tanam, taman panen dan sebagainya, pemupukan, split pemupukan berapa kali ketika hanyut terjadi licin kena hujan, kita punya penakar hujan berapa mili kejadian hujan, pupuk akan hilang, harus apa yang dilakukan, kita punya. Kemudian yang berkaitan dengan harga tadi ada beberapa yang tanya perkembangan industri tembakau dalam 3 tahun terakhir. Mungkin yang ikut rapat harga waktu kita undang dan saya sampaikan di sana bahwa kebijakan pemerintah yang menaikkan cukai besar pada tahun 2019 kan 23%, kemudian sekarang naik lagi average 11,9%. Peta industri rokok ini bergeser Pak. Secara total volume produksi turun yang tercatat ya, tapi nggak tahu konsumsinya secara keseluruhan mungkin tidak turun karena ada rokok ilegal, ada miting sendiri yang nggak tercatat. saya nggak gitu. Ya, itu secara volume turun produksi yang untuk ini, secara industri yang diproduksi oleh industri. Yang kedua, yang laku itu bergeser kepada segmen rokok-rokok yang murah. Rokok-rokok yang premium itu turun, kayak si Samsu ini turun. Maka pertanyaan yang laku adalah rokok yang murah. Maka di awal tahun kita sudah sampaikan pada mitra kita, Pak, kondisi ini berubah. Petani dan kita, perusahaan sama-sama mitra, itu terdampak dengan kondisi ini. Apalagi ditambah dengan kondisi COVID. Satu, polisi cukai COVID ini kondisi ekonomi melemah, konsumsi itu bergerak pada rokok-rokok yang murah. Maka pada saat itu sebelum kita tanam, kita sampaikan kepada mitra kita, Pak, ayo kita efisiensi karena kondisi peta ekonomi bisnis IHD itu seperti ini. Bagaimana kalau kita melakukan efisiensi sehingga kira-kira secara ekonomis itu BEP pada posisi 25.000 per kilogram rosok. Sudah kita sampaikan di awal. Nah, setelah evaluasi, setelah tanam selesai, kita hitung lagi berapa sih realisasi BEP. Ternyata 25 sampai 26.000 per kilogram rosok. Maka kita susunlah rapat harga. Pada saat itu kita harga terendah adalah 16.000 itu untuk bako-bako yang sudah hampir tidak dipakai. Maka daun bawang yang paling rendah, yang masih layak itu dijual itu harganya 25.000. Kalau daun bawang itu persentasenya 10% daripada run of the crop. Sebenarnya kalau pada posisi daun bawang itu saja BEP sudah tertutup itu loh. Daun cutter, leaf, thin leaf itu yang kita harganya di posisi 38 sampai 40, Anda tidak akan itu Pak ceritanya. Artinya daun terbawah itu harganya 16.000 Pak ya? Yang paling jelek lah? Yang paling jelek 16.000. 16.000. Di atasnya 25.000 itu ular rendah. Itu daun bawang Mas Yan, daun bawang. Persentase yang X6K yang 16.000 itu sedikit banget. Posisi daun bawah X ya, kode X itu. Yang banyak adalah X5, X4, X3. Setelah itu udah cutter harganya udah di atas 30 semua. Ya, kondisinya itu Pak. Nah, menginjak berikutnya, tetapi kondisi hujan yang pada bulan Juli pertengahan sampai akhir itu karena ada tekanan MGO dari Lautan Hindia yang menyebabkan hujan kita tanggal 18 sampai 24 Juni itu menyebabkan ternyata pupuk licin, ada kerusakan akar, sehingga kami melihat bahwa dampak dari itu adalah daun bawah ini banyak yang rusak. Dan kemudian juga kita melihat rendemen itu adalah turun. Oleh karena itu menyikapi itu kami perusahaan melihat bahwa untuk mengangkat pendapatan petani yang Bapak sampaikan tadi, minggu ini kita menaikkan harga keseluruhan Pak, kecuali yang daun X itu kita naikin harganya, yaitu karena kita mengevaluasi ini ada kerusakan daun bawah. Berapa Pak? Kenapa? Naiknya sampai
Ya ada yang 500, ada yang 1000, ada yang 2000 pada kredit tertentu. Berarti harga yang 16.000 tadi bisa naik. Oh enggak, kecuali daun bawah saya bilang tadi ya. Kecuali daun bawah. Mulai Kita- C sampai D nih. Iya betul, kecuali C, daun B, bawah B, itu C, adalah B. X. Ya, X itu terdiri dari X6K, X5, X4, X3. Ini enggak. Ya, itu kita naikkan Pak. Dalam rangka tadi kita menyadari mitra kita ada banyak kerusakan di daun bawah. Rendemen kita lihat turun, maka kita putuskan itu mulai minggu kemarin. Jadi kira-kira gitu Pak untuk menyikapi suatu kondisi. Nah dari Mikmul tadi maka kombinasinya segini Mikmul. Jadi memang secara harga itu adalah karena kita mitra ya, kita mesti ngitung dari efisiensi tadi, kemudian dari analisa biayanya berapa, kita tentuin harga yang kita sepakati. Tapi kalau melihat kondisi pergerakan kualitas sama pasar ya kombinasi Mikmul. Artinya kita juga melihat melihat dinamika setelah harga dasar itu adalah harga yang kita susun yang menjamin keuntungan petani. Tetapi ketika pasar ini bergerak ya kita tidak akan tinggal diam toh. Jadi kombinasi dari hitung-hitungan ekonomi sendiri dan memperhatikan kondisi pasar. Saya kira itu. Kemudian kalau petani yang tidak loyal tadi nih ya, dan kita itu ya memang untuk petani tanam itu kita ada rencana, ada perencanaan luasnya berapa, produktivitasnya berapa, nanti produksinya berapa. Jadi kita perusahaan yang tidak berani gambling, artinya rencana kerja itu harus kita susun benar. Kuota 4.000 ton itu siapa saja anggotanya, tanam berapa, luas arealnya gimana, sampai kita GPS. Jadi untuk tanaman yang kredit dan teknis itu kita punya kuota Pak. Ya 1 hektar setara dengan 2 ton ya itu. Ya kita 2 ton kita tutup. Nah kita juga punya mitra pasar, kira-kira ini malah 30% Pak. Mitra pasar yang bagaimana? Mitra pasar itu adalah mitra dari yang nyerap dari swadaya. Itu. Jadi makanya jumlah petani kita itu cukup banyak. Dari area kuota rencana 4.000 ton, area 2.000 hektar, kita punya 725 petani. Maka kalau sudah gini ya rame kita. Sedikit Pak. Iya nih. Berarti petani swadaya Pak masuk ke sini itu melewati mitra pasar tadi. Iya. Mitra pasar. Nah kenapa enggak misalnya si petani swadayanya langsung ke sini Pak? Karena kita nggak kenal nih. Karena kita itu di dalam sistem itu kan harus terdaftar. Siapa yang menjadi mitra pasar harus sejak awal datang ke KTP, didaftarkan, dimasukkan di dalam sistem kita. Jadi kalau misalkan petani yang tidak terregistrasi sejak awal itu tidak bisa transaksi dengan kita. Artinya kembali Pak sekedar diskusi Pak ya. Okay. Ada juga memang yang menjadi bahan di wilayah tembakau ini di posisi sana Pak. Artinya apa? Petani secara umum kan mau harga tinggi nih. Tapi untuk masuk perusahaan contoh sekarang ke sini nggak bisa karena nggak ada nama. Betul, iya. Sistem kita gitu. Nah, sekarang misalnya Pak, kalau sekarang mitra pasar itu dibuka ruangnya sedikit untuk memberikan langsung kepada pihak petani langsung, why not kan gitu Pak? Bisa, tetapi Artinya mungkin ini masukan Pak. Dari Pokja yang buat ini mungkin bisa membantu mengidentifikasikan petani yang betul-betul petani loh. Iya. Punya lahan, punya semua untuk bisa masuk langsung tanpa mengelalui mitra pasar tersebut. Iya, itu Karena kita sepakati itu harus sejak awal daftar. Kalau dia punya tanaman kita kategorikan sebagai petani teknis. Nanti akan disusul oleh petani oleh pembina kita. Itu yang dapat menjadi petani teknis. Tapi dengan catatan loh, artinya gini. Perusahaan itu dengan mengadakan organisasi, mengadakan sumber daya itu mencari tembakau yang sesuai kualitasnya untuk kebutuhan. Jadi daerah-daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita ya tidak bisa dipaksakan untuk ikut. Ya memang itu secara kualitas tidak cocok. Secara global Pak, wilayah Jarum wilayah mana aja? Wilayah Jarum itu kita punya peta ya di Lombok ini ya. Secara umum aja utara, selatan, timur itu. Ya kita
batas jalan selatan itu ada yang selatan sedikit sampai ke utara. Tapi kalau yang sudah mepet laut, beneran, penuh dan sebagainya, mohon maaf, nggak bisa. Kalau mepet danau bisa nggak? Danau bagus, alhamdulillah. Ada sumber air nih. Iya. Siap. Berarti Pak Bawang hari ini sudah mulai naik. Sudah. Sudah mulai. Dari minggu kemarin. Ayo, sekarang yang punya nama, ayo segera masuk dulu. Mulai naik. Ya harapan kita itu sih ada kenaikan. Iya, sudah. Minggu kemarin. Untuk meminimalisir apa namanya harga tembakau coklat di posisi bawah ini. Iya. Artinya bisa membantu dari Posisi yang di Dari atas. evaluasi tadi memang tujuannya itu. Ya, harapan terakhir kita sih udah Jarum ini kita harapkan tetap menjadi garda terdepan Iya. kita untuk mempertahankan. Terima kasih kepercayaannya. Kita komitmen kita jalan. Iya. Satu Pak. Nah, ya, terima kasih. Yang juga bagian dari tim ini yang dari kabupaten Iya. yang terjadi yang lihat selama ini kan khusus untuk tembakau yang kualitas R biasanya kan petani-petani jarum itu kan tidak bawa ke sini Pak. Contohnya yang di Desa Pademaran nih karena basisnya rata-rata petani sana basisnya jarum nih kita lihat nih. Iya, bagus ya Pak, Iya. ada mengkualitaskan. Kebetulan yang juga dari sana Pak. Ya, ya. Yang lihat banyak yang lihat tembakau petani khusus untuk yang coklat itu bisa enggak petani itu dibeli sekarang. Soalnya yang dapat informasi dari bawah tembakau yang R ini tidak bisa terserap oleh jarum. Nah, mohon di Coklat, ya. mohon dikasih kita masuk pakai pasar apa mitra? Mitra pasar. Dia, dia ini petani Mitra mitra, langsung ini. dia petani mitranya Bapak. Tapi yang khusus karena dengan kondisi tahun ini di wilayah kami yang lihat kualitas sangat rendah. Karena ya seperti yang disampaikan tadi karena faktor pengikisan pupuk yang tadi itu kena hujan dan sebagainya, sehingga yang lihat rata-rata kualitas tembakau di posisi daun M itu masih banyak yang coklat. Ya nanti saya lihat ya, saya evaluasi. Coba di artinya bisa kalau dia masuk ke jarum ketimbang dia jual di luar kasihan Pak. Ya. Mereka dibeli kisah 14.000 sampai di bawah, bahkan di bawah itu. Ya. Kalau dia kan ini petani mitra, artinya sakit sama-sama senang. Ya. Artinya paling tidak bisa dibantu dengan cara itu. Terutama kan ini sudah posisinya sekarang kan M sama B. M sama B. Nggih. Walaupun R-nya M sama B kan tidak separah yang C sama X. Gimana Pak Sarjang nggih? Yang X aja kita beli 16 Nggih, kalau sama nggih, kayak itu loh. nggih. Terima kasih. Mungkin itu perlu diperhatikan karena tiang melihat ini Pak Dawan, tiang lihat omprongan saudara-saudara kita, petani-petani kita di posisi M sama B ini masih banyak juga yang keluar R, yang coklatnya. Karena apa? Karena yang seperti yang tadi, karena pemasakan daunnya itu kan tidak bisa seperti yang kita harapkan pada contoh sebelumnya. Mungkin itu Pak Dawan. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya. Ini nanti akan saya tindak lanjutin untuk yang M dan B posisi makasih. Gini, Bu. Lagi satu Pak, lupa sih namanya. Pak Dawam. Senior tembakau. Apa posisi apa di sini? Kenapa? Posisi Direktur ya? Manajer, Pak. Manajer. Beliau senior manager kan. Banyak saya dengar Pak di lapangan itu terkait grader, proses grader. Jadi kadang-kadang kalau kita bisa sendiri gitu harganya tinggi. Ini saya dengar loh. Kalau kita bisa komunikasi harganya bagus kan. Kalau wilayah jarum gradernya itu Pak, apakah memang betul-betul profesional grade yang dipakai ataukah memang ada petani-petani yang khusus? Jadi ya, Kita diskusi aja. Ya, saya sampaikan bahwa grader kita itu adalah personil yang terbaik pengetahuannya di dalam pengetahuan grading.
Ya, jadi bosnya itu Pak Wahid itu yang seniornya, dia adalah juara satu ketika satu perusahaan satu jarum ketika grading school yang pelatihnya adalah dari United States Department of Agriculture Amerika. Ya, jadi itu. Kemudian sekarang yang Pak Yanto ini juga juara satu pelatihan grading di dalam perusahaan. Jadi kalau kemampuan teknis kami memilih orang tidak sembarangan. Artinya begini Pak, anggap sekarang ini contoh satu bal tembakau ya, satu bal ya. Satu bal, ya. Kalau saya tak salah, dari satu bal ini memang betul kadang-kadang petani juga nakal kan, campur dan lain sebagainya. Tetapi ada juga petani yang fair, karena dilihat di posisi jamu sekarang ketat dalam hal grade. Tetapi kadang-kadang karena faktor mungkin di perjalanan kah, ataukah gara-gara kena sedikit hujan kah, itu satu lembar itu bisa mempengaruhi satu bal. Itu apakah memang SOP-nya begitu Pak di sini? Kalau misalkan itu barang itu hanya sedikit ya, biasanya tak minta menyisihkan itu nih. Janganlah untuk di ijek. Ada saya dulu pernah itu Pak di sini. Tahun berapa? 2019. 2019. Pengalaman apa pribadi nih? Ya. Pengalaman pribadi nih. Siap. Kalau tidak banyak ya janganlah, dikeluarin aja ya. Itu 1-2 mobil Pak. Atau mungkin memang lembab sumpah nih. Bukan, jadi begini. Kalau saya aja Pak, Sebentar Pak. Belum selesai. Jadi saya total saya tidak dapat waktu. Tapi waktu 2019 itu kan ada kuota tambah-tambah. Jadi saya posisi sana waktu itu cuma mendorong petani Pak. Mendorong petani untuk silakan Anda masukkan. Saya dijanjiin, jujur saya dijanjiin sama petani, tapi seluruhnya saya tidak. Demi Allah. Jadi yang menjadi pertanyaan saya waktu itu, petani ini balikin dia tembakunya hanya gara-gara Campur ya, satu apa yang diambil itu daun. satu lunting itu dia agak lembab, dikembalikan dua mobil itu. Jadi waktu itu hampir aja sih kita mau anarkis, saking kecewanya. Karena faktor cuma itu aja. Iya. Jadi saya berharap harapan saya, walaupun memang itu SOP-nya pihak perusahaan, tapi paling tidak ada kebijakan. Seandainya ke depan itu memang kayak gitu adanya. Ini harapan sih Pak. Ya kita toleransinya kalau mix itu ya kalau nggak parah-parah masih bisa ditoleransi ya, tapi kalau lebih dari 20% ya nanti akan nambah pekerjaan. Saya waktu di sini Pak, saya pakai surko kiri, pakai selimut. Jadi saya lihat langsung Pak. Jadi bukan cerita. Iya. Dan saya bandingkan tembakau dia sama tembakau yang masuk. Jadi mohon maaf sih waktu itu ada negatif thinking saya. Kok bisa begini? Sehingga saya komunikasi sama teman di Lekor. Bertanya Pak, orangnya bagus. Begini nih caranya. Jadi dari sana lah saya tahu bahwa berpengaruh sekali saat itu kalau misalnya apa ya, satu bar itu yang rusak satu aja gitu. Rusak dalam konteks mungkin saat itu di perjalanan kan berpengaruh gitu. Ya. Jadi harapan sih Pak ke depan mungkin besok kalau kayak gitu lah janganlah. Ya, terima kasih, ini masukan ya, catatan bagi kami Siap. nih. Ya, masukan, Kalau terima mungkin kasih. sedikit tambahkan izin pada. Ini kan mengenai barang-barang reject berarti Bi ya. Bukan barang reject. Bukan barang asli. Kualitas masuk, tetapi Kualitas masuk. Oh iya. Iya, jadi saya waktu itu begini. Saya survei ke sini, saya memang jujur saya tidak tahu tembakau Pak. Nanti saya foto itu. Saya berdiri saat dia di bal, saya lihat saja, saya bandingkan, kemudian bawa ke sini kan gitu. Cuman mungkin saat diambil itu sampel mungkin tidak menarik kan? Iya. Dikembalikan, Ya, reject. kembalikannya saya berdiri di luar Pak. Saya masuk lagi, saya lihat yang masuk. Nah yang masuk itu berhasil. Saya komunikasi sama yang masuk. Yang dia lihat Pak ini bagaimana? Oh sama kayak saya. Kan gitu bahasa mereka. Sehingga
waktu itu ya negatif thinking kita. Ya ini Tapi ini- memang gini, SOP itu kalau tidak ada toleransi memang jarum itu ketat, Pak. Siap. Ya, tapi ini masukan dari nanti catatan kami ya kita yang toleransi itu kan kebijakan sampai sejauh mana kebijakan untuk bisa Ya. toleransi ya. Ya intinya sih ini kan sebenarnya kategori barang-barang reject nih sebenarnya. Jadi gini sorry. Jadi sampai dengan hari ini barang-barang yang tidak deal ya di buying point itu kita katakan barang-barang reject. Artinya yang tidak jadi diproses grading ya. Jadi yang kita sampaikan bahwa sampai dengan hari ini kita barang-barang reject dari mulai pembelian tanggal 18 Agustus sampai dengan kemarin ya, karena hari ini belum kita kalkulasi, itu masih di bawah 3%. Average ya, on average itu 3% transaksi. Nah, barangnya apa saja yang kategori yang 3% itu? Satu, dia unused. Jadi barang, karena kita ini adalah end user, pengguna terakhir, kita beli tembakau untuk produk-produk kita langsung. Satu, barang-barang unused, jelas yang di bawah X6K itu Pak Daum. Jadi barang-barang yang keropos, yang kalau kita proses itu akan jadi debu. Kasarnya begitu, barang-barang PSX lah, atau barang-barang ND yang cakep sekali. Itu kita reject. Dan kemudian yang kedua, barang-barang yang high MC, lembab ya. Karena itu sangat mengganggu sekali ketika storage ya, dia akan menyebar. Ya. Terus kemudian yang ketiga, barang-barang yang ununiformity-nya tidak baik. Jadi barang-barang yang tidak seragam, terlalu banyak campuran. Biasanya itu yang kita reject. Tapi angka 3% ini lebih banyak barang-barang yang memang unused. Jadi kalau kayak kasus lembab, kemudian kasus campuran, kalau petani-petani kita sudah tahu bahwa jarum nggak mau nih barang-barang lembab, nggak mau barang-barang yang tercampur terlalu banyak. Kita ada toleransinya ya, uniformity ada toleransinya. Tapi yang tadi Pak Daum sampaikan, kita ketat memang soal itu. Kemudian yang lebih banyak sekali lagi yang 3%-an itu adalah barang-barang yang memang unused, yang secara kualitas tidak bisa kita pakai, karena sekali lagi basisnya kami bukan trader, tapi end user. Itu tambahan. Itu ada. Ini 12:30 ya, kita istirahat ya. Bapak-bapak ada bisa melihat transaksi ya. Gimana Pak? Nanti kalau transaksi ini kayaknya 1:30 Pak. setengah satu toh. Kita tutup Oh iya, setengah satu toh. Iya. Masih. Tergantung Lah, telepon Pak Haji Pak. Gimana? Masih main enggak sana? Saya telepon Pak Haji. Ini karena 1:30 kita Bentar istirahat. aja kok kita. Biasanya pas zuhur gitu sholat istirahat biasanya. tergantung kita kelas. Kurang lagi Pak. Kira-kira apa yang belum saya tanggapi? Terakhir mungkin saya. Enggak apa-apa. Semana Kita mengharapkan Jarum apanya pintu gerbang perusahaannya terbuka untuk kami pemerhati. Oh, Terutama yang selalu terbuka. ada hal yang mau saya diskusikan terkait dengan regulasi cukai dan penurunan peraturan regulasi di bawah. Kita Selalu butuh waktu Pak. yang spesifik untuk membahas. Boleh, iya. Kami terbuka. Nah, kita Iya, terbuka. Saya tuh lama di Lombok ya, teman-teman Lombok ini sempat